Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri Falkiyah dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai filosofis Groundslack. Istilah Pancasila itu sebenarnya sudah ada dan dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit, yaitu dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan kitab Sutasoma karangan Putantular. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas, dasar, atau prinsip. Jadi, Pancasila berarti 5 asas, 5 dasar, atau 5 prinsip. Pada sidang pertama BPUPKI dibahas mengenai rancangan konsep dasar negara yang diusulkan oleh 3 tokoh, yaitu Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Hari lahir istilah Pancasila adalah pada tanggal 1 Juni 1945 yang pertama kali dikemukakan oleh Insinyur Soekarno atas usul teman ahli bahasanya. Rumusan Pancasila yang ada dalam naskah Piagam Jakarta setelah mengalami perubahan pada sila pertamanya akhirnya dijadikan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan konsep dasar negara Pancasila terdapat dalam beberapa naskah penting, yaitu naskah Piagam Jakarta alinea 4, naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, naskah Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 alinea keempat, dan naskah Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 alinea keempat. Pada mulanya, rumusan Pancasila hanyalah filosofis Groundslack yang dimunculkan dalam sidang BPUPKI yang beranggotakan 60 orang. Dalam sidang BPUPKI itulah muncul rumusan Pancasila sebagai filosofis Groundslack, bukan rumusan ideologi, apalagi rumusan agama, yang memunculkan bukan hanya berasal dari pemikiran Soekarno, tapi juga sebelumnya dari pemikiran Muhammad Yamin dan Supomo. Ketiganya memunculkan rumusan Pancasila yang berbeda urutannya, tetapi memiliki kesamaan dalam setiap rumusannya dari 5 rumusan yang ada. Pembahasan rumusan Pancasila belum juga berakhir dalam sidang BPUPKI hingga berlanjut dalam sidang Panitia 9 yang beranggotakan 9 orang. Rumusan Pancasila baru berakhir dan diakhiri pada 18 Agustus 1945 sebagaimana rumusan Pancasila yang ada sekarang, tanpa mengalami perubahan satu kata pun kecuali penyesuaian dengan ejaan baru bahasa Indonesia. Filosofis Groundslack bukanlah ideologi apalagi agama, melainkan hanya pemikiran dari 60 orang anggota BPUPKI dan 9 orang anggota Panitia 9. Filosofis Groundslack berasal dari bahasa Belanda yang berarti norma, dasar, dan yang bersifat filsafat. Selain itu juga berasal dari bahasa Jerman, yaitu Weltanschauung, yang memiliki arti sebagai pandangan mendasar dengan dunia. Pancasila adalah dasar falsafah, yaitu sebagai fundamen filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka.
Pancasila sebagai dasar negara adalah sebuah dasar falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam penyelenggaraan negara, maka Pancasila menjadi aturan yang mengikat presiden dan bawah-bawahannya dengan rakyat, mengandung hak dan kewajiban masing-masing. Bila mana semua pihak melaksanakan Pancasila, maka negara menjadi damai dan bahagia. Sebaliknya, bila mana semua pihak atau salah satu pihak tidak melaksanakan Pancasila, maka negara menjadi tidak damai dan tidak bahagia. Hanya saja dalam perjalanannya, Pancasila dipaksa menjadi ideologi dan bahkan agama, sampai-sampai dimunculkan adanya salam Pancasila dan saya Pancasila, seakan-akan menandingi salam Islam dan saya Muslim. Padahal Pancasila bukan ideologi, apalagi agama. Pancasila hanyalah philosophic grounds like sebagaimana kemunculannya pertama kali dalam sidang BPUPKI. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi Pancasila sebagai philosophic grounds like. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilillah fasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.